Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Andrian Ronaldeo, NIM 201201225. Saya moderator perwakilan dari kelompok 5. Oke, di video kali ini kami akan mengulas 5 halaman website. Halaman website yang pertama ada website Shopee, yang kedua ada website Blibli, yang ketiga ada website Tantan, yang keempat ada website LinkedIn, dan yang kelima ada Indonesia Ferry. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Yoda Safitri Laura Marida Tanisip dengan NIM 20120146. Saya adalah mahasiswa kelas C dengan Prodi Teknik Informatika Strata 1. Ini adalah tugas kelompok 5 kami tentang mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Saya akan membuat penjelasan mengenai sebuah web atau saya akan mereview sebuah web yaitu Shopee. Saya akan menganalisis user interface-nya, memberi ide dalam membuat web dalam faktor pemakaian, usability, learnability, efficiency, memorability, error, satisfaction, dan user experience. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama yaitu user interface-nya. Navigasi web adalah bagian dari situs web yang berguna untuk memadu pengunjung mempelajari isi situs dan menghantar pengunjung pada isi yang mereka cari. Dengan begitu, pengunjung web dapat dengan mudah dan nyaman mengeksplor isi dalam suatu web. Pada tampilan web, terdapat bagian atas yaitu navigation atau top navigation bagian atas. Bagian ini untuk membantu pengunjung dalam mencari sebuah barang. Dengan begitu, pengunjung dapat lebih mudah untuk mencari barang yang mereka inginkan. Dan di bagian kiri terdapat logo Shopee, di mana logo ini terletak di posisi atau wallpaper pengunjung berada di situs lain, maka saat mereka mengklik bagian Shopee tersebut, maka mereka akan kembali ke halaman awal Shopee. Selanjutnya yaitu bagian tengah dari Shopee. Pada bagian tengah ini, terdaftar kategori-kategori pilihan pengunjung untuk memilih, seperti kategori pakaian atau fashion, elektronik seperti handphone, dan berapa banyak lainnya yang mereka ingin cari. Saat mengklik bagian itu, maka semua yang berkaitan dengan yang mereka inginkan akan muncul secara berurutan. Yang ketiga yaitu navigasi bawah. Di navigasi bawah ini berisi tentang informasi umum yang terdapat di Shopee, berisi tentang login kepemilikan akun di sudut kanan, pemberitahuan berada atau layar utama, dan mau. Selanjutnya cara kita bertransaksi di Shopee. Kita seharusnya tidak perlu khawatir untuk bertransaksi di Shopee karena telah memberikan pilihan ulasan melalui webnya. Setelah selesai mencari barang yang kita inginkan, kita langsung saja klik dengan membeli. Pilih metode pembayaran. Kita bisa melakukan pembayaran via bank atau transfer melalui rekening seperti BNI, BRI, BCA, Mandiri, dan masih banyak lagi bank yang dapat kita gunakan. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pembayaran secara COD atau bayar di tempat. Oleh karena itu, kita tidak boleh ragu berbelanja di Shopee. Karena saya jamin, saat kita berbelanja di Shopee, semuanya akan aman. Ada juga tawaran yang menggiurkan, yaitu gratis ongkir. Selanjutnya, ide dalam membuat web situs. Usability adalah semua penandaan. Ini menunjukkan sejauh mana produk dapat digunakan. Tentu saja penggunaan produk dapat spesifik pada kelompok tertentu. Tujuan mereka menggunakan produk juga jelas. Pada akhirnya konteks, ini dapat menunjukkan beberapa hal yang misalnya efektivitas, efisiensi, hingga kepuasan pengguna. Reliability. Pada tampilan Shopee pertama kali, mudah dipahami oleh pemula yang baru menggunakan Shopee. Pengelompokan informasi yang rapi, mudah dari pencarian hingga pembelian barang. Yang berikut yaitu efisiensi. Semua informasi dan opsi-opsi yang diberikan terkesan menarik dan tertata rapi. Selanjutnya, memorability. Saya rasa pada aspek ini untuk web Shopee cukup membuat standar yang simpel dan tidak membingungkan pengguna.
walaupun baru pertama kali menggunakannya. Titik error pada Shopee. Error pada web Shopee jika koneksi jaringan kita tidak stabil dan serta Shopee mengalami gangguan. Namun semuanya itu bisa langsung kita sampaikan melalui live chat pada customer-customer lainnya. Selanjutnya itu satisfaction. Aspek kenyamanan juga perlu bagi user saat membuka web tersebut, yaitu dengan terlihatnya warna orange dan putih yang terkesan semangat dan elegan, ditambah dengan banyaknya promo diskon gratis ongkir yang menambah semangat berbelanja. Selanjutnya yaitu user experience, menjelaskan pengalaman pengguna saat menggunakan produk digital, di mana kita dapat mendapatkan barang dengan sangat mudah. Dengan kata lain, Shopee sangat bagus karena tidak menyulitkan pengguna dalam bertransaksi dan berproses yang tidak berbelit-belit. Karena ada tawaran COD atau bayar di tempat, di mana barang sampai kepada tangan kita baru kita memberikan bayarannya, membuat orang tidak takut akan penipuan dan selalu menjadikan Shopee terdepan. Jadi kasus yang digunakan saat ini yaitu web Shopee, yang menjadi salah satu marketplace yang berkantor di Singapura, yang dimiliki oleh Shein Limit pada tahun 2009 dan didirikan oleh Forrest Li. Shopee masuk ke Indonesia pada tahun 2015. Shopee memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah diakses, memudahkan kita berbelanja tanpa keluar rumah, bisa bayar di tempat dengan sistem COD, tampilan Shopee yang elegan dan tidak membosankan, dapat diakses melalui smartphone, barang relatif lebih murah, memiliki keamanan akun yang cukup baik, loading yang cukup ringan. Sedangkan dia juga memiliki kekurangan, yaitu Shopee memberikan gratis ongkir ke Indonesia, tapi nyatanya berbanding terbalik. Ada yang sebenarnya harus membayar ongkir lebih tinggi dan ada yang sebenarnya memang mendapatkan gratis ongkir. Contohnya di Jakarta, mereka dapat berbelanja di Shopee dengan keadaan gratis ongkir. Sedangkan di Kupang, kita harus membayar ongkir yang sangat besar, yaitu 67.000. Selanjutnya, seringnya terjadi error, di mana saat kita login, terkadang Shopee mengalami perubahan sehingga membuat kita loginnya kadang lama, lemot, dan kadang juga terjadi pada jaringan kita yang kurang bagus. Barang terlihat kecil walaupun sudah diklik. Barang-barang pada tampilan Shopee terkesan terlalu kecil, sehingga membuat kita sulit untuk memperbesar gambar dan sulit untuk memilih mana yang sebenarnya ingin kita beli. Tidak ada fitur blacklist untuk pembeli. Sekian tutorial yang saya berikan atau review saya tentang Shopee. Terima kasih. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohanes Sterlius Kevin, sapaan Johan NIM 2011011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Blibli.com. Yang pertama itu tentang sekilas tentang Blibli.com. Sudah pernah belanja di Blibli.com? Tentunya sudah pada kenal dengan toko online yang satu ini. Kalau kalian suka nonton bulu tangkis atau badminton, pasti tahulah sama Blibli ini. Itu loh yang suka tertampang nyata di kaos-kaos klub bulu tangkis kita. Awalnya sebenarnya saya nggak pernah belanja online macam Lazada, Blibli, Shopee, dan situs e-commerce lainnya. Karena kenal sama teman yang hobi belanja online, akhirnya tertarik juga untuk belanja di Blibli.com yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pengalaman belanja di Blibli.com. Apa situs Blibli.com terpercaya? Siapa sih yang nggak ingin berbelanja online, situs toko online terpercaya di Indonesia? Tentunya kita nggak mau dong berbelanja di toko online penuh penipu. Toko online abal-abal yang memakai nama mirip-mirip dengan toko online terpercaya. Kalau mau mengecek toko online terpercaya atau enggak, setidaknya kita lihat dulu apakah toko online tersebut memakai domain gratisan atau enggak. Kalau toko online tersebut memakai domain
berbayar, apalagi hosting berbayar juga. Toko online tersebut adalah toko online terpercaya yang nggak menipu pelanggannya. Masih banyak faktor-faktor lain juga sebenarnya yang perlu dilihat apakah toko online terpercaya atau enggak. Berikut kelebihan dari Blibli ini. Meskipun saya punya pengalaman amat sangat mengecewakan saat berbelanja di Blibli, situs belanja online di Indonesia ini tetap punya kelebihan. Kelebihan utama dari Blibli adalah gratis ongkirnya. Saat belanja di Blibli kita bisa dapat gratis ongkir hingga 200.000 untuk wilayah Pulau Jawa dan yang dapat dijangkau dengan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teresia Toa. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1, kelas C, kelompok 5. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada teman-teman tentang pengenalan aplikasi Tantan. Mari kita sama-sama buka pada folder ini, teman-teman. Oke. Di sini yang pertama kita akan mengenal tentang aplikasi Tantan dan apa itu aplikasi Tantan. Yang pertama, perkembangan. Karena sekarang zaman mendorong banyak ciptaan aplikasi yang memudahkan kegiatan penggunaannya. Salah satunya adalah aplikasi bertemu jodoh secara online yang dapat memberikan pengalaman kencan romantis seperti yang kita atau kalian idaman-idamankan. Tantan merupakan aplikasi pencarian jodoh berbasis Android dan iOS yang berasal dari Tiongkok, Cina sejak tahun 2015. Aplikasi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin mencari teman kencan atau bahkan mencari teman hidup. Tantan dapat diakses untuk kamu yang berusia 18 tahun ke atas. Aplikasi ini juga memiliki fasilitas penunjang seperti hobi dan minat, sehingga kita dapat mencari seseorang dengan hobi dan minat yang serupa atau sama dengan kita dan dapat memudahkan kita untuk menemukannya dengan lebih cepat. Itu merupakan perkembangan dari aplikasi Tantan. Kemudian yang berikutnya ada beberapa zaman yang mendorong banyak ciptaan aplikasi yang mempermudah kegiatan penggunaannya. Nah, di situ sudah saya jelaskan tadi, yaitu adalah aplikasi Tantan. Kemudian berasal dari Tiongkok dan juga aplikasi ini digunakan pada orang dewasa yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Jadi yang masih berusia 18 tahun ke bawah tidak diperkenankan menggunakan aplikasi Tantan ini. Oke, baik, yang berikut di sini ada fitur berbayar aplikasi Tantan. Jadi kita menggunakan aplikasi ini memiliki berbagai macam fitur berbayar dalam aplikasi Tantan tersebut. Yang pertama di sini, fitur yang dapat kamu nikmat jika kamu membeli fitur VIP Tantan. Oke, di sini Tantan menjadi solusi bagi kita yang ingin mencari teman atau jodoh dalam jangkauan yang lebih luas. Aplikasi ini memiliki cara penggunaan yang sangat-sangat efisien dan jauh berbeda dengan aplikasi berteman lainnya seperti jodoh online, yaitu kita cukup dengan melakukan swipe atau match. Kita sudah bisa dapat berteman dengan orang-orang banyak. Jika kita merasa cocok dengan profil dan lokasi teman yang direkomendasikan, maka penggunaan dapat melakukan percakapan dan memasuki tahap saling mengenal satu sama lain. Oke. Kemudian di sini juga terdapat beberapa keunggulan dari kita menggunakan aplikasi Tantan ini, yaitu yang pertama, di sini memudahkan kita dalam melakukan pencarian teman. Jadi kita bisa melakukan pencarian teman itu dengan sangat mudah dan sangat cepat. Kemudian kita juga dapat menemukan batas usia teman yang ingin dicari.
Oke, saat kita melakukan pencarian teman pada aplikasi Tantan, pengguna dapat mengatur usia teman yang ingin dicari saat melakukan pencarian. Jadi secara otomatis kita bisa merekomendasikan usia teman yang ingin kita cari. Oke, kemudian yang ketiga, dapat melihat waktu teman aktif. Aplikasi ini juga memfasilitasi pengguna untuk mengetahui waktu teman sedang tidak aktif dan waktu teman sedang aktif. Teman yang sedang tidak aktif biasanya ditandai dengan waktu terakhir teman tersebut aktif di aplikasi ketemu jodoh online tersebut. Jadi seperti aplikasi WhatsApp gitu. Jadi kita bisa lihat waktu terakhir teman itu aktif itu jam berapa, pukul berapa. Kemudian kalau teman aktif juga itu di situ dia akan muncul tulisan online. Oke. Kemudian di sini juga ada beberapa manfaat dari mengatur fitur VIP. Yang pertama, meningkatkan profil akun Tantan menjadi lebih baik. Kemudian melakukan like tanpa batas. Yang ketiga, review tidak terbatas sehingga kita dapat kembali lagi jika ada teman yang terlewat saat melakukan swipe. Melihat langsung teman yang menyukai kamu pada aplikasi Tantan dan dapat melakukan upgrade lokasi dengan jangkauan yang lebih luas. Oke, itu saja penjelasan mengenai fitur berbayar aplikasi Tantan. Kemudian yang berikut ada cara menggunakan aplikasi Tantan. Tentunya jika kita menggunakan suatu aplikasi di situ, tentu kita harus mengetahui cara menggunakan aplikasi tersebut. Ada aturannya, fitur-fiturnya yang harus kita lakukan. Nah, di sini yang pertama, kita tentunya membutuhkan aplikasi Tantan ya teman-teman, yaitu kita harus mengunduh aplikasi Tantan melalui App Store. Kemudian yang kedua, kita install aplikasi Tantannya seperti kita install aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian kita mulai mendaftar untuk membuat akun pada aplikasi Tantan tersebut. Lalu kita juga langsung melakukan masuk atau menggunakan aplikasi Tantan dan mulai mencari teman atau jodoh. Kemudian tekan tombol like untuk memilih teman yang kita inginkan. Oke. Kemudian Tantan juga menjadi solusi bagi kita yang ingin mencari teman atau jodoh dalam jangkauan yang lebih luas. Aplikasi ini memiliki cara penggunaan yang tidak jauh berbeda dengan aplikasi berteman jodoh lainnya. Dengan cukup melakukan swipe atau match, ya sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Kemudian yang berikutnya, keunggulan aplikasi Tantan. Oke. Keunggulan aplikasi Tantan yaitu yang pertama, mudah dalam melakukan pencarian teman. Kemudian yang berikutnya, di dalam aplikasi Tantan pengguna dapat mudah mencari teman yang sesuai dengan kriteria hanya dengan melakukan swipe atau match. Ya, sudah seperti saya jelaskan tadi teman-teman. Dapat menentukan batas usia, jadi kita bebas mencari batas usia yang ingin kita mau, intinya di atas dari 18 tahun. Kemudian saat melakukan pencarian teman pada aplikasi Tantan, kita dapat mengatur usia yang kita inginkan. Dapat melihat waktu teman aktif, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian aplikasi ini juga memfasilitasikan pengguna untuk mengetahui waktu terakhir teman kita sedang aktif dan teman kita sedang online. Dapat mengatur jarak pada saat pencarian teman, dan juga tidak kayak 3 kelebihan yang telah disebutkan, aplikasi Tantan juga memberikan pengalaman mencari teman pada jarak yang disesuaikan dengan keinginan pengguna. Oke, yang berikutnya ada mendapatkan aplikasi Tantan, yaitu seperti kita menginstal dan mengunduh aplikasi Tantan tadi teman-teman di App Store. Ya, setelah kita install aplikasinya, kemudian kita mulai menggunakan aplikasi yang dengan mendaftar masuk pada aplikasi Tantan tersebut. Kemudian kita mulai melakukan pencarian teman atau jodoh dan kita menekan tombol like untuk teman yang kita inginkan. Kemudian yang berikut ada keamanan akun Tantan. Yaitu yang pertama, di sini Tantan itu merupakan aplikasi yang disarankan khusus bagi orang-orang yang muda yang ingin mencari teman atau pasangan sebagian besar berusia 18 tahun ke atas. Ingat ya teman-teman, 18 tahun ke atas. Kemudian hanya dalam melakukan swipe dan match, Tantan dapat memberikan kedua pengguna untuk saling melakukan percakapan saat kedua saling menyukai satu sama lain. Yang ketiga, aplikasi ketemu jodoh online sudah dilengkapi oleh proses pengidentifikasian akun palsu, jadi aman, kita bisa menggunakan ini dengan aman dan baik.
Di dalam terdapat sistem identifikasi gambar pintar yang dapat mengidentifikasikan apabila pengguna menggunakan foto dari internet dan memakainya untuk profil akun yang dimiliki seperti foto selebriti atau foto yang telah digunakan orang lain. Jadi aplikasi Tantan itu bisa menjelaskan atau bisa memberikan informasi kepada kita profil yang digunakan apakah benar profil dari si orang yang kita cari, orang yang kita maksud, atau dia menggunakan profil dari orang lain. Jadi di aplikasi Tantan itu sudah menyediakan fitur tersebut. Kemudian ada tips menggunakan aplikasi Tantan tersebut, yaitu yang pertama, kita harus waspada untuk mencoba aplikasi bertemu jodoh online, yaitu terhadap penipuan atau kejahatan yang mungkin sedang mengintai penggunanya. Jadi kita menggunakan aplikasi itu harus waspada, harus tahu tata krama dan sopan santun dalam bercakap dengan teman atau orang-orang yang ingin kita kenal, orang-orang yang ingin menjadi teman, atau orang-orang yang ingin kita jadikan sebagai teman hidup kita. Kemudian agar tidak dapat menjadi korban aplikasi ketemu jodoh online. Jadi waspada tersebut pentingnya agar kita tuh tidak menjadi korban dari aplikasi tersebut. Kemudian pastikan orang yang membuat tertarik memiliki wujud nyata. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu orang itu dari jangan sekedar melihat profilnya saja langsung kita mulai berteman, langsung kita mulai percaya. Jadi kita tuh harus memiliki beberapa tahap, memiliki waktu dan proses untuk melihat dia secara nyata, secara wujud nyata, dan kita tahu pasti orangnya. Kemudian jangan mudah percaya pada informasi yang dicantumkan walaupun informasi tersebut sangat detail. Oke, jangan mudah percaya. Kemudian yang berikut, waspada terhadap foto yang kamu unggah untuk dijadikan profil atau aplikasi bertemu jodoh online ini. Jadi kita harus menggunakan foto-foto yang baik, sopan, dan foto-foto yang menarik, yang sopan dan beretika. Jangan mudah memberikan informasi sebelum kita benar-benar mengenal siapa yang sedang menjadi lawan bicara kita, dan untuk menghindari terjadi penyalahgunaan data-data pribadi yang kita miliki. Oke, jadi sini kita jangan terlalu jujur ya teman-teman. Ketika kita mulai mengenal orang, mulai berteman dalam menggunakan aplikasi jodoh online ini, kita jangan terlalu terbuka, jangan terlalu jujur, dan jangan memberikan banyak informasi tentang diri kita kepada orang lain. Maksudnya dalam hal ini, kita setidaknya memberikan informasi yang sewajarnya saja, seiring berjalannya waktu, seiring perkembangannya waktu ke depan. Jika kita merasa bahwa orang itu sudah tepat untuk kita untuk menjadi teman hidup kita, maka di situ kita baru bisa memberikan informasi secara detail tentang diri kita. Namun itu harus dilakukan secara nyata dan secara real. Kemudian yang berikut di sini kita menentukan sedari awal tujuan menggunakan aplikasi bertemu jodoh ini, sekedar berteman atau memang untuk mencari pasangan menuju jenjang yang lebih serius. Jadi, pada hal ini kita harus benar-benar memiliki komitmen apakah kita menggunakan aplikasi ini hanya untuk sekedar main-main, mencari teman, atau kita benar-benar untuk mencari pasangan hidup menggunakan aplikasi ini. Oke, itu merupakan tips-tips aman menggunakan aplikasi Tantan. Kemudian yang terakhir di sini ada mencari jodoh melalui aplikasi Tantan. Jadi kita di sini sebagai masyarakat atau sebagai human yang menggunakan aplikasi tersebut, di sini kita akan mencari jodoh melalui aplikasi Tantan. Saran saya sebagai human di sini menggunakan aplikasi tersebut, kita harus banyak waspada dan juga jangan terlalu jatuh ke dalam aplikasi tersebut, bisa memiliki rasa tertarik yang lebih dan bisa memiliki rasa penasaran yang lebih, tetapi jangan mudah terjatuh dalam hal-hal seperti itu, karena di sini kita melakukan perkenalan melalui dunia maya. Bisa saja aplikasi itu merugikan dan juga bisa saja aplikasi itu menguntungkan. Jadi tergantung kita yang menggunakan aplikasi tersebut. Dan disarankan untuk anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, tidak disarankan untuk menggunakan aplikasi tersebut.
Oke, dan juga aplikasi ini sudah beredar luas di masyarakat setempat. Jadi untuk masyarakat yang menggunakan aplikasi Tantan atau aplikasi jodoh online ini harus memiliki komitmen dan memiliki etika yang baik dan benar agar tidak menjadi korban dari aplikasi tersebut. Oke teman-teman, itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai aplikasi Tantan. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Britman Kendari dengan NIM 2012-0135. Saya kelas C dan adalah mahasiswa Stikom Lindo Kupang semester 3. Pada kesempatan ini saya akan melakukan analisis perancangan website dengan nama LinkedIn. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu alamat website LinkedIn ya teman-teman. LinkedIn adalah media sosial yang dapat Anda gunakan untuk menemukan pekerjaan atau tempat magang yang tepat, menghubungkan dan memperkuat hubungan profesional Anda. Selain itu, melalui LinkedIn juga, Anda bisa mempelajari keterampilan yang Anda butuhkan agar karir Anda ke depan semakin mantap. Tak hanya untuk profesional, LinkedIn adalah media sosial yang bisa dimanfaatkan mulai dari pemilik usaha kecil, mahasiswa, hingga pencari kerja. Intinya, LinkedIn merupakan wadah berjejaringan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kemampuan kerja secara profesional. Melalui media sosial ini, Anda tidak akan menemukan orang yang mengunggah gambar atau foto liburan atau lelucon ya. Namun, konten-konten yang terdapat di dalamnya dibuat dengan tujuan mengembangkan karir atau bisnis. Jadi di sini saya melakukan analisis dengan 3 faktor ya. Yang pertama, faktor user interface, usability, dan experience. Kita lanjut ke penjelasan berikut. User interface ya. Di sini yang dilihat adalah desain warna, desain bentuk, dan desain tulisan. Jadi kita bisa lihat di sini tulisan LinkedIn itu terlihat sangat sederhana dan tidak terlalu ruwet ya. Warnanya itu biru, lalu desain bentuknya sederhana saja. Kita bisa lihat pada tampilan gambar yang saya sertakan pada PowerPoint saya. Berikutnya adalah learnability. Usability yang di dalamnya ada learnability atau mudah dipelajari, efisiensi, memorability atau mudah diingat, errors, dan satisfaction atau kepuasan. Oke, berikut saya akan menganalisis berkaitan dengan learnability atau mudah dipelajari. Dalam hal learnability ini, untuk memudahkan user interface dalam hal penggunaannya, LinkedIn menyiapkan langkah-langkah yang mudah dipelajari. Apa saja itu? Kita simak ya. Yang pertama, LinkedIn ini menyediakan tips untuk membuat akun LinkedIn sendiri. Yang pertama, kita harus membuka halaman pendaftaran LinkedIn di http://www.linkedin.com/rec/join. Lalu kita ketikkan nama depan dan nama belakang, alamat email, kata sandi yang Anda gunakan. Lalu Anda harus menggunakan nama asli ketika menggunakan profil LinkedIn. Lalu kita diminta untuk mengisi data diri mulai dari pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, hingga keahlian secara lengkap. Hal ini memudahkan perusahaan yang ingin mencari pegawai mudah untuk melihat profil Anda atau kemampuan yang Anda miliki. Yang berikut, tinggal ikuti langkah selanjutnya ya. Selesai. Di samping itu, LinkedIn juga memiliki beberapa tips biar kita lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan pada aplikasi ini. Lalu apa saja itu? Yang pertama di sini, pilih foto profil yang profesional. Ingat, jangan selfie ya teman-teman. Perbaharui headline profil kamu, lalu jangan hanya tulis open for opportunity di headline. Buat cerita sendiri tentang diri kamu di About Me. Lalu, lebih informasikan apa yang kamu inginkan
akan lakukan selanjutnya. Bermain dengan secara visual, lalu buat foto profil kamu secara fresh dan update kontennya, teman-teman. Anggap LinkedIn ini seperti Google Search. Ini lakukan riset dengan follow perusahaan incaran kamu ya, teman-teman. Selain fokus di LinkedIn, perhatikan juga media sosial kamu yang lain. Pastikan diri kamu bisa hubungi pencari kerja. Hubungi langsung perekrut kerja bila sudah direkrut ya. Yang berikut berkaitan dengan efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi dalam kamus itu berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu atau tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya. Mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat dan berdaya guna, bertepat guna dan sangkil. Dalam hal ini, sebagai media penyedia lapangan yang mumpuni, LinkedIn ini tentunya mendukung para user dalam mendapatkan pekerjaan secara lebih cepat. Tidak buang-buang waktu kan teman-teman. Jadi teman-teman bisa berada di rumah dan bisa mengakses secara gampang ya lewat gadget yang kita punya. Lalu dan tepat. Tepat itu maksudnya apa? Tepat itu dalam arti para user memilih pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Yang berikut memorability atau mudah diingat. Apa ya memorability? Sama seperti jejaringan sosial lainnya, tampilan sangat simpel. Nanti di akhir saya tunjukkan fotonya ya. Tampilan sangat simpel, seperti akun Facebook jika teman-teman memiliki akun Facebook, kira-kira seperti itu. Sehingga kita mudah mengingat media penggunaan dalam LinkedIn ini informasi benar-benar untuk pekerjaan atau bisnis. Kita tidak akan menemukan foto hiburannya teman-teman. Tidak seperti jaringan sosial yang lain, Instagram atau apa yang lain seperti yang kita lihat, tapi di sini kita tidak bisa menemukan hal-hal yang lucu atau berbau hiburan ya. Berikutnya berkaitan dengan error. Dalam hal ini ya, tingkat sejauh saya analisis bahwa tingkat error yang ada pada LinkedIn ini tidak terlalu banyak. Di dalamnya itu lebih simpel karena berbau bisnis semuanya. Lalu kepuasan. Berkaitan dengan tingkat kepuasan, menurut data yang diperoleh dari Wikipedia ya yang saya baca, hampir 500 jutaan orang telah menggunakan LinkedIn. Jadi di sini kita bisa lihat tingkatnya itu meningkat sekali ya dari tahun ke tahun, itu semakin meningkat karena banyak orang berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan. Dan hampir 21.000 orang pegawai telah lulus di berbagai perusahaan ternama. Hal ini membuktikan bahwa LinkedIn memiliki rating kepuasan yang sangat bagus. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan berkaitan dengan user experience. Yang pertama, tujuan sebuah situs dibuat. Apa tujuan dari LinkedIn ini dibuat? Tentunya tadi ya, seperti yang saya katakan di awal bahwa alamat website ini menyediakan lapangan pekerjaan bagi para usaha kecil, lalu para mahasiswa, dan orang-orang yang ingin mencari kerja sesuai dengan keterampilannya. Lalu berikut kita akan membahas kemampuan dan keterbatasan situs. Kita lihat di sini ada kemampuan dan kelebihan situs LinkedIn. Yang pertama, penyedia lapangan kerja tentunya yang bagus satu orang. Para pencari kerja dapat temukan pekerjaan sesuai bakat. Artinya di profil mereka cantumkan keterampilan dan lulusan yang mereka capai ya, sehingga perusahaan bisa lebih gampang untuk mereka. Yang berikutnya, situs ini tidak menyediakan posting lelucon atau hiburan seperti yang kalian temukan di aplikasi dunia maya lainnya. Yang berikut, para pencari kerja mudah akses dari mana saja keberadaannya, lalu mudah dipelajari. Dan yang berikut, informasi tentang profil perusahaan yang dapat diteliti dengan mudah. Yang berikutnya adalah keterbatasan situs LinkedIn. Di sini kita tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Tentunya. Yang pertama,
dari keterbatasannya itu adalah banyak spam pesan. Spam itu banyak sekali setelah saya melihat dan membaca bahwa ada pengalaman orang-orang atau perusahaan-perusahaan menerima banyak spam. Misalnya spam itu sering dikirimi pesan-pesan yang sebenarnya tidak berkualitas ya teman-teman. Lalu investasi waktu yang cukup besar. Maksudnya apa ya? Investasi waktu yang cukup besar artinya kita harus menunggu lama karena setiap perusahaan ini mencari benar-benar orang-orang yang terampil dan orang-orang yang sangat profesional di bidangnya sehingga tidak salah merekrut pegawai ya. Jadi kita harus menunggu, harus mengupdate terus berita-beritanya di aplikasi LinkedIn ini. Lalu yang berikut interaksi jaringan yang terbatas. Lalu dapat menarik data pribadi yang negatif. Misalnya, maksudnya seperti apa ya? Nah, maksudnya jika kita memasukkan data, ya semuanya data itu valid ya. Yang ada itu kita tidak bisa menipu yang di dalam. Jadi bisa saja dari orang-orang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan data diri kita untuk hal-hal yang negatif dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Lalu tidak adanya jaminan atas keahlian yang diklaim. Misalnya kita memiliki keahlian ini, namun di perusahaan itu tidak menjamin bahwa keahlian yang kalian miliki dapat dipakai untuk dapat sesuai dengan apa yang mereka cari. Bisa saja mereka dapatkan di bidang lain. Itu saja karena semuanya ini serba online kan, kita tidak tahu, bisa saja menawarkan yang bagus atau meminta kita untuk mengikuti perusahaan mereka. Namun bisa saja setelah kita direkrut, bisa saja mereka menempatkan di bidang yang lain. Lalu berikut ini ya, isi dan tampilan situs kira-kira seperti ini teman-teman. Ini misalnya saya mengambil sebuah foto dengan nama Lydia Kurniawan. Seperti Facebook, ya tampilan berwarna biru, tidak terlalu banyak warna atau apa, tapi simpel ya, tapi padat akan informasi-informasi yang sesuai dengan data diri kita dan keahlian kita. Kira-kira seperti ini. Oke, lalu yang berikutnya fungsionalitas situs. Apa itu fungsionalitas situs? Maksudnya situs itu berdaya guna. Maksudnya ketika dia membuat sebuah situs, apakah dia membantu orang-orang yang mungkin tidak mengerti menggunakan? Bisa saja kan ada orang-orang awam kan yang mencari kerja kan, bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini fungsionalitas ini kita lihat di sini ada bantuan linknya. Di sini kita bisa mengajukan pertanyaan apa yang ingin kita tanyakan kepada situs ini. Nanti mereka akan mengkonfirmasi. Lalu ada bantuan misalnya soal bantuan marketing solution atau apa. Nanti bisa tinggal masukkan di sini pertanyaan teman-teman yang bingung. Nanti mereka akan merespon ya. Oke, jadi mereka berdaya guna sekali melalui tampilan yang saya sertakan pada PowerPoint ini. Kita merasa sangat terbantu. Artinya aplikasi ini berdaya guna lah. Oke, teman-teman. Oke, sekian saja berkaitan dengan penjelasan analisis perancangan website LinkedIn. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Saltriani Zelita di 2012-2015. Di sini saya akan mereview sebuah website, yaitu website Indonesia Ferry. Analisis berdasarkan prinsip desain interface. Tampilan antarmuka halaman utama pada halaman website Indonesia Ferry dapat dilihat pada layar. Dalam indonesiaferry.id, buku iPhone, gambar tata letak menu dalam website sudah teratur dan rapi. Accessibility merupakan kemampuan sistem untuk mengakses informasi. Aspek accessibility dalam website Indonesia Ferry sudah terpenuhi karena user cukup mudah berinteraksi dengan website, menampilkan objek yang harus tampil setiap saat ketika user membuka link,
atau menu, submenu, ataupun informasi yang dipilih oleh user. Website indonesiaverifo.id ini cukup konsisten dalam tata letak elemen website dengan memperhatikan rata kiri kanan dan atas bawah, sehingga website ini tampak teratur dan rapi soal desain interface-nya. Ukuran menu pun juga diperhatikan agar tampak rapi. Posisi halaman website tepat berada pada tampilan di layar monitor, terlihat seperti pada layar ini. Compatible website ini sudah dapat dikatakan compatible karena dapat dilakukan di browser yang berbeda maupun pada mobile. Recovery. Seharusnya para website ini terdapat sistem recovery karena adanya transaksi merupakan keadaan untuk kembali seperti keadaan awal atau pada semula. Jadi website ini seharusnya mempunyai fungsi recovery. Karena belum diterapkan pembelian tiket secara online, maka sistem recovery-nya belum berlaku. Gambar di atas merupakan menu untuk melihat detail jadwal untuk layanan pembelian tiket online-nya belum tersedia. Prinsip responsiveness. Prinsip responsiveness sudah terpenuhi oleh website ini. Hal ini dikarenakan ada beberapa tombol yang saat disentuh memberikan efek, misalnya perubahan warna. Seperti pada gambar di atas, ketika kita klik ke menu beranda, maka warna tulisannya akan berubah. Kontrol. Dalam website ini, tombol dapat digunakan dengan baik. Gambar di atas adalah penempatan tombol pada website tersebut. Efisiensi. Website Indonesia Ferry sudah bisa dikatakan efisien karena penampilan menu sudah bagus sehingga tidak membingungkan. Oke, itu tadi penjelasan dari 5 halaman website yang kami ulas. Untuk kesimpulannya, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan. Kemudahan dan penggunaannya sangat membaur dan juga terkadang memberikan efek ketergantungan terhadap pekerjaan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh manusia. Tanpa kita sadari, kecepatan dan keakuratan yang dimiliki pada teknologi informasi memberi pengaruh yang besar. Namun bagaimana kita bisa menyikapi perkembangan teknologi informasi terlebih lagi untuk masyarakat yang ada di Indonesia pada 4 hingga 10 tahun ke depan? Hal ini sangat tergantung pada seberapa besar usaha dan kepedulian seluruh masyarakat dan organisasi bersama-sama dengan pemerintah agar bisa mencapai tujuan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan dalam menggunakan teknologi informasi. Ya, sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih.